Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, apakah kalian mengetahui alasan Nabi Muhammad SAW saat perang Uhud menadahi darahnya dengan kedua tangannya agar tidak jatuh ke bumi? Diketahui, perang Uhud sendiri merupakan pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 3 Hijriah atau tahun 625 Masehi. Perang Uhud tersebut terjadi di lembah yang terletak di antara Gunung Uhud sekira 5 mil dari kota Madinah. Perang Uhud tidak hanya menjadi ajang balas dendam bagi kaum Quraisy, namun terjadi karena kecemburuan kaum Quraisy terhadap popularitas Islam di kota Madinah. Dikisahkan dalam berbagai sumber informasi, saat perang Uhud terjadi kaum muslimin mengalami kekalahan dan diantaranya menyebabkan Nabi Muhammad SAW terluka parah. Dalam perang Uhud, Nabi Muhammad SAW diceritakan mengalami cedera di beberapa bagian tubuh, seperti gigi geraham patah, bibir bawah sobek, dahi dan kening Rasulullah bercucuran darah. Bahkan, lemparan lembing dari musuh Nabi Muhammad SAW bernama Abu Quna'ah menembus pelindung kepala Nabi. Sehingga besi dari pelindung kepala tertancap di bagikan pipi Nabi Muhammad SAW. Meski dalam keadaan terluka parah, Nabi Muhammad tidak henti-hentinya menadah tetesan darah dengan berbagai cara. Nabi Muhammad SAW sampai menggunakan baju dan sesekali mengucapkan darah di dada agar tidak menetes ke tanah. Setelah perang usai, salah seorang sahabat pun bertanya mengapa baginda Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawabnya, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar, yaitu malaikat penjaga gunung berkata, apabila ada setetes darahku jatuh ke bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dari langit untuk mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, para sahabat bertanya lagi, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah agar celaka?" Dan dijawab Nabi Muhammad SAW, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, melainkan berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam, rahmatan lil alamin." Dilansir dari berbagai sumber, perang Uhud ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam saat itu berjumlah 1.000 orang, namun dihasut oleh Abdullah, pimpinan kaum munafikin dari Madinah. Sehingga kaum munafik saat itu mundur dari medan perang yang berjumlah 300 orang, sehingga jumlah tentara kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud fisabilillah yakni berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Sebelum peperangan, pasukan muslimin telah menguasai seluruh jalur perdagangan yang menghubungkan Makkah dengan Syam dan Irak. Mereka melakukan pencegahan atas suku Quraisy sehingga tidak dapat melewati kedua jalur tersebut. Jalur perdagangan yang tersisa bagi suku Quraisy adalah jalur perdagangan dari Makkah ke Habasyah. Pada saat ini, pasukan muslimin juga menjadikan Yasrib atau Madinah sebagai basis aman untuk kegiatan dakwah dan pangkalan militer. Di sisi lain, pasukan musyrikin dari suku Quraisy mengumpulkan laba hasil perdagangan untuk dipakai membeli perbekalan dan senjata serta menyewa pasukan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Sufyan bin Harb. Sedangkan kaum musyrikin di Madinah dan sekelilingnya sebagian besar mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslimin di Madinah. Mereka tidak ikut dalam peperangan dan memilih untuk menetap di pemukiman mereka. Ini terjadi setelah pengusiran Bani Qainuqa akibat melanggar perjanjian damai. Kaum Yahudi di sekeliling kota Madinah memilih mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslimin. Setelah genap setahun, persiapan mereka benar-benar sudah matang. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy bersatu dengan sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Para pemimpin Quraisy berpikir untuk membawa serta para wanita, karena hal ini dianggap bisa memompa semangat mereka. Adapun jumlah wanita yang diikut sertakan ada 15 orang. Kisah ini tertulis dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 140-179. Dalam ayat-ayat di surah Ali Imran, Muhammad menjelaskan kekalahan di Uhud adalah ujian dari Allah ayat 141, ujian bagi muslim mukmin dan munafik ayat 166-167.